Dari tadi aku salvo loh, kayak beneran kayak tata cara bicara tuh rapi banget. Kayak tersusun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kayak berasa udah di skrip gitu banget. ya. Iya loh, kayak kok bisa sih ada orang serapi itu? Oke. Aku mau Q&A. Q&A. Oke, silakan. Q&A-nya nih saya sebagai apa nih? Saya sebagai narasumber nih ceritanya bagaimana? Aku yang kasih pertanyaan, kamu yang jawab. Oke, mari kita lakukan. Oke, yang pertama, kan kamu pekerjaannya guru ya. Nah, itu ada suka dukanya nggak? Kayak sukanya tuh apa, dukanya tuh apa? Jadi seorang guru gitu. Oke. Untuk kita mulai dari sukanya dulu kali ya. Sukanya aku jadi guru karena mungkin yang pertama, aku tuh tipikal orang yang nggak mau ribet, dan karena emang dari dulu udah suka dengan berdiskusi kemudian menyampaikan ilmu, jadi akhirnya aku merasa nyaman. Jadi sukanya aku menikmati pekerjaan ini gitu. Oke. Ya, karena kadang banyak orang yang dia bekerja tapi tidak menikmati pekerjaannya. Kayak kepaksa gitu ya. Benar. Tapi untuk aku so far sekarang karena emang udah dari dulu, bukan dari dulu sih, tapi jauh-jauh ini atau akhir-akhir ini aku nyaman untuk melakukan hal yang seperti ini. Jadi sukanya aku nyaman dengan pekerjaan. Kemudian dukanya itu mungkin dari segi feedback, timbal balik dari apa yang aku lakukan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Aku sangat menekankan bahwasanya guru adalah profesi yang mana layak untuk dimanusiakan sebagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi aku nggak sepakat ketika ada orang yang mengatakan kalau nggak ikhlas ya nggak usah ngajar. Itu aku nggak sepakat. Karena guru itu pekerjaan. Nah, nggak sukanya aku tadi karena feedbacknya, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat, itu kadang feedbacknya cenderung tidak sesuai ekspektasi gitu. Kayak sekarang gaji guru tahu lah, mungkin kamu tahu gaji guru yang honorer aja sangat memprihatinkan. Jangan kata UMR, mendekati UMR aja nggak bisa jauh banget itu, ya. jauh banget. Dan ketika mereka mencoba untuk naik ke fase UMR pun, dalam artian jadi ASN atau apapun itu pun prosesnya ribet banget. Itu udah repot lah gitu. Belum lagi nanti di masyarakat kadang guru juga cenderung istilahnya gini. Ketika anak itu bodoh, ketika anak itu tidak berakhlak, apalagi Gen Z dan Gen Alpha itu kan sekarang akhlakless banget ya. Itu banget. Ketika si anak ini tidak sesuai ekspektasi orang tua, itu yang disalahkan cenderung guru. Padahal sebenarnya sebenarnya itu kan sekolah pertama adalah keluarga. Sekolah pertama adalah orang tua. Harusnya kan gitu. Maksudnya kita ini seorang guru itu mungkin katakanlah kita ambil normalnya aja dari jam 7 sampai jam 12 lah. Itu kita cuma dikasih waktu 5 jam untuk mendidik ini anak. Dan itu pun seminggu 6 kali atau kadang cuma 5 kali gitu. Lantas dengan kalian para orang tua yang mendidik anak itu selama-lamanya gitu. Tapi ketika anak ini tidak sesuai ekspektasi dalam artian bodoh, kemudian tidak punya akhlak, yang diberi label buruk itu kadang guru. Kayak ini guru bisa ngedidik nggak sih? Di sekolahin malah kayak gini-gini bla 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 segala macam gitu. Iya sih. Makanya mungkin kadang feedbacknya dari masyarakat kurang positif gitu. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Wah, banyak banget ya dukanya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Cikgu pernah ketemu muridnya di OME? Belum pernah. Bahkan aku tuh lumayan lama main OME TV. Aku tuh kayaknya bisa dibilang sesepuh kali ya. Bisa sesepuh ya. Aku tuh udah lama banget. Aku kenal OME TV itu seumuran kamu. Jadi aku kenal OME TV itu SMA kelas 2. Gitu. Dan selama itu sampai sekarang
itu aku belum pernah menemukan satu pun bahkan temen. Itu belum pernah. Oh. Itu Berarti karena emang Omet TV ini seluas itu ya? iya, luas banget dan mungkin karena teman-temanku banyak yang nggak main kali ya. Jadi ya belum pernah ketemu. Tapi kayak misalkan ketemu orang yang pernah ketemu itu sekali 2 kali pernah. Oh ya, kalau itu aku pernah juga sih. Ya, seperti itu. Next question. Iya. Apa ya Seru selanjutnya? banget. Bingung deh. Tadi aku punya banyak banget pertanyaan. Sekarang kayak ya udah berarti ngilang gitu. aku ganti bertanya. Oke. Jadi pertanyaan Ini tuh mungkin kayak yang ngobrol sama cikgu banget. Iya, sama cikgu banget. Mungkin yang normal-normal aja. Misalkan hobi deh, kita ngobrolin sebuah hobi aja kali ya. Kamu punya hobi apa nih kira-kira? Aku hobinya, coba bisa tebak gak? Ini tuh kayak nggak jarang sih, maksudnya kayak lumayan jarang ya dilakuin. Coba kasih clue dong. Clue-nya, aduh langsung ketahuan dong nih. Clue jauh. Clue jauh apa ya? Aku tuh kalau ngasih clue deket banget loh. Ya udah nggak apa-apa, biar gampang. Dia pakai alat, bukan alat sih, dia kayak panjang gitu. Itu alatnya buat ngebikin si ini. Oh berarti nih menjahit. Salah. Apa sih? Tapi temennya dia menjahit kayak mirip-mirip lah. Iya. Temennya menjahit itu apa? Temennya menjahit, aduh. Satu kelompok lah. Menenun. Dikit lagi. Merajut. Aku tahu. Oke. Kok aku tahu sih? Kok jadi aku tahu ya? Merajut itu ini ya, mostly tuh kalau merajut tuh pakai benang yang agak tebel-tebel gitu ya. Tergantung sih ya, aku punya. Nah, coba kasih lihat karya Anda ya. Oh, karyanya saya akan menjadi juri aku dadakan. Di luar semua lagi. Aku nggak tahu dalam kamar. Aduh. Yang di kamar nggak ada. Kayak gini. Nah itu kan lumayan gede-gede kan. Biasanya apa bikinnya apa? Ya, ini yang normal. Aku pernah bikin sweater. Tapi hal pertama yang aku bikin tuh, tahu nggak sih topi? Apa sih topi yang kayak kalau orang biasanya naik ke gunung gitu? Oh iya yang segini gitu ya. Iya, yang kayak gitu. Aku bikin itu. Kok bikini sih? Iya bikin kan. Aku bilang. Iya, terus. Bini atau mini? Aku juga nggak tahu namanya. Ya pokoknya topi itulah. Ya pokoknya topi itulah. Itu aku bikin pertama, tapi itu aku langsung ngegunain benang yang paling kecil, jadi agak sulit ya di situ. Iya benar. Aku pertama bikin topi itu, terus abis itu aku bikin tas dari sisa benangnya. Aku bikin shoulder bag gitu. Terus abis itu aku bikin sweater. Abis itu aku bikin kayak long dress, kayak apa sih? Yang kayak, tahu nggak sih yang kayak baju kodok gitu? Baju kodok? Iya. Baju kodok gimana ada baju kodok? Jumpsuit, overall ya. Oke, terus. Terus abis itu aku bikin kayak hot pants, celana pendek. Oke. Terus aku bikin kayak ala-ala kemeja gitu. Oke. Itu bikin lumayan gampang sih. Kan baju ya, kayak tinggal ditambahin apa sih namanya, khas kemeja gitu. Tapi kan itu pasti lama banget. Sesuai kecepatan tangan sih, sama kayak anggap kekuatan aja tadi gitu. kemeja tuh kamu berapa hari tuh bikin? Aku bikinnya satu minggu lebih lah ya. 1 minggu 3 hari mungkin. Oh ya lumayan lama sih ya. Iya karena ya itu termasuk cepat sih. Termasuk cepat. Aduh, gila ya. Tapi terus aku bikin apa lagi ya? Apa yang sekarang lagi on progress, apa yang lagi on progress ada nggak? On progress aku lagi bikin kayak long dress. Itu pasti lama lagi dong long dress tuh. Itu lebih lama karena yang pertama itu badan-badan kan. Apa sih
motifnya tuh dia nggak yang biasa yang kayak nutup semua, aku bikin motif kayak bolong-bolong, jadi itu long dress tapi kayak jadi inner gitu loh. Inner, kok inner sih? Inner dalaman ya? Iya, iya kali ya. Aduh, aku nggak tahu bahasa busana ya. Enggak, aku bikin kayak dia tuh jadi luaran gitu, jadi bisa dipakai sama apa sih, kayak manset mungkin atau kayak dress lagi yang polos. Jadi kayak cuman motifnya gitu loh. Oh, dia jadi outer ya jadinya. Iya, nah itu apa sih kok jadi inner? Iya. Nah, aku bikin kayak gitu. Dan itu long dress, Udah berarti sih sampai aku bawah dong long dress itu berarti kan? Iya, sampai bawah, sampai kaki gitu lah, mata Itu kaki. udah berapa persen tuh dan berapa hari sekarang? Itu berapa persen ya? Kayaknya masih 40%, itu dari 2024. Kayaknya itu emang project Soalnya ini ya, project yang kalau mood bikin, kalau nggak mood nggak bikin gitu kali ya? iya, itu. Karena aku Oh. tuh males banget bikin motifnya yang susah itu, tapi aku mau. Oh, jadi ini Jadi istilahnya ini kalau ada waktu aja. jadi goals kamu, tapi untuk tenggat waktunya menyesuaikan lah gitu ya. Iya, Iya, betul. bener. Soalnya aku kan juga kayak ada beberapa les, jadi kayak nggak bisa ya kalau semisal cuman ngurusin itu doang. Kamu anak les juga, apa les aja, apa aja? Aduh, malu banget. Ih, nggak apa-apa dong, belajar itu Apa ya? kenapa harus malu? Coba tebak aku kira-kira les apa? Les apa ya? Les vokal. Iya. Salah dong. Les Aku ada les berhubungan dengan pelajaran? aku les bahasa. Les bahasa apa nih? Aku les bahasa Mandarin, tapi baru kayak belum lama sih mulainya. Ni hao gitu ya. Ni hao. Iya. Tapi udah bisa bahasa Cina-nya udah bisa nih Mandarinnya. Sedikit-sedikit ya. Soalnya sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka sama Mandarin. Aku lebih ke Korea. Soalnya aku kan penonton drama Korea ya. Iya, benar. Terus kenapa Mandarin yang diambil? Aku lagi suka Korea sebenarnya. Kan disuruh ortu. Ini maaf nih, berarti ortu tuh Chinese gitu. Enggak sih. Ada, tapi udah dari buyut. Terus kenapa ortu minta di lesin Mandarin? Karena katanya bahasa internasional sekarang kan Inggris sama Chinese. Jadi disuruh bisa, maksudnya kayak nggak yang lancar banget, tapi bisa aja gitu loh. Basicnya dapat lah minimal gitu ya. Aku ribet banget ya nyari bahasanya kayak. Yang nggak apa-apa, tenang aja. Saya memaafkan. Iya. Mana depan guru guru apa? Nggak apa-apa, santai. Jadi karena istilahnya mungkin ini jadi tabungan masa depan lah ya. Iya, kayak gitulah. Apalagi kalau kita bahas Cina tuh kan sekarang lagi ini ya, lagi jadi salah satu negara yang apa ya istilahnya, Amerika aja udah hampir kalah nih sama Chinese gitu karena. Iya, kayak betul. Karena kita nggak udah akan sampai bikin matahari loh. Iya, nggak ada yang tahu kalau misalkan memang ternyata besok 2030 atau 2000 berapa Cina benar-benar menguasai pasar ekonomi dunia gitu kan. Jadi bahasa Inggris tidak terlalu penting lagi nih gitu. Ternyata Cina nih yang dipentingin gitu ya. Iya. Berarti emang apalagi orang tua perusahaan sekarang kan pada Chinese banget ya. Bener sih. Wah, keren. Tapi lesnya itu doang. Lesnya tuh doang sih untuk sekarang. Untuk sekarang. Tapi coba dong. Gak tahu nanti. Coba dipraktikin dong. Mungkin sekedar perkenalan atau apa gitu ya. Pengen mendengar nih gitu. Apa ya? Apa misalkan, halo nama saya siapa? Saya dari ini gitu misalkan. Ini nama asli nih. Ya, kita pakai nama samaran aja nggak apa-apa. Katakanlah nama kamu Mawar. Ih. Gitu kan. Tahu gak sih, aku kadang kalau perkenalan Chinese, aku terakhirnya tuh suka pakai
kayak bahasa Korea gitu loh, kayak imnida. Ya, dicampur aduk dong. Iya, aku nggak tahu kenapa, tapi kayak dia otomatis ke situ loh. Ini kalau ngobrol sama orang Chinese asli, bingung nih orang Chinese-nya. Ini ngomong apa dah gitu. Oke, aku pakai nama asli aja kali ya. Ya kalau kamu nggak nyaman kan bisa pakai nama samaran. Terserah kamu, up to you. Nama asli aja dong. Kan di Omenya juga ada nama asli ya. Ya oke. Yuk lanjut silakan. Iya. Oke, ni hao, wo sai Saskia. Itu no doang. Oke. Apa lagi? Wo she. Aduh. Capek banget. Ni hao, wo sai Saskia, Aulia. Apa lagi ya? Tinggal di mana gitu misalkan. Terus hobinya apa gitu kan. Itu kan perkenalan yang basic gitu. Basic banget. Atau aku suka nonton drakor gitu misalkan. Coba. Aku nggak tahu ya kenapa. Aku tuh kalau lagi kayak kosong, nggak tahu, bukan kosong juga sih pikirannya, tapi kayak rada kosong lah ya istilahnya. Itu tuh suka kayak kecampur aduk gitu loh bahasanya. Enggak, nggak apa-apa sih kalau menurut aku nggak apa-apa ya, karena aku pribadi nih suka bahasa Inggris. Jadi aku ngajar bahasa Inggris itu bukan karena aku bisa bahasa Inggris, karena aku suka bahasa Inggris. Tapi karena suka. Jadi aku sambil belajar karena bahasa Inggris itu based on film, based on meme, based on music gitu-gitu, jangan nggak memperdulikan grammar gitu. Betul. Gitu. Tahu nggak sih aku tuh bisa dibilang bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa. Gimana? Gak bisa begini. Oh mungkin ini yang jadi penyakitnya orang tuh biasanya gini, di otak ada tapi nggak bisa ngomongnya gitu nggak sih? Enggak sih, di otak ada, ngomongnya juga ada. Terus gimana? Apa ya? Kalau kebanyakan orang tuh kan gitu, kayak dia paham nih orang ngobrol gimana, paham, terus di otak tuh udah tersusun rapi nih gitu. Tapi ketika diomongin tuh buyar gitu. Itu lebih kayak ke introvert nggak sih? Mungkin. Tapi kalau menurut aku tuh kan dia kayak takut ngomongnya gitu loh. Kurang ini sih kalau menurut saya, kurang latihan ya. Kurang praktisnya kurang gitu. Jadi aku tuh bisa ngomong bahasa Inggris kalau kayak dari awal ketemu udah kayak dia ngomong Inggris juga gitu loh. Jadi aku tuh punya adik sepupu. Nah, adik sepupuku ini memang dia tuh otodidak lah bahasa Inggrisnya. Aku juga otodidak gitu loh, kayak aku nggak les apa-apa tapi iso lah ya sedikit-sedikit. Iso. Tapi iya. Tapi kalau ngomong mau sepanjang apapun pasti nyambung gitu loh. Kayak nggak ada yang kayak dipikir, oh ini tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Tapi kayak langsung nyambung aja gitu. Sedangkan aku kalau ngobrol sama orang yang kayak dia nggak dari awal pakai bahasa Inggris ke aku gitu, aku nggak bisa. Kayak nggak tahu ya kenapa. Ya mungkin karena udah mungkin settingnya di pertama udah setting bahasa Indo nih gitu. Terus tiba-tiba di setting ke bahasa Inggris gitu, jadi agak lemot nih gitu, agak susah nih gitu kali ya. Iya sih. Mungkin aku nggak bisa beradaptasi juga karena dia kan aku baru apa sih baru? Aku baru ya. Aku baru ngedengar kayak apa sih aksennya gitu kali ya. Bisa juga ya, benar-benar aksen juga mempengaruhi ya. Iya. Karena emang... Coba pertanyaan selanjutnya. Oke. Pelajaran selanjutnya mungkin apa ya? Karena masih pelajar tuh tidak banyak yang ditanyakan. Atau mungkin tadi kan udah masalah hobi. Itu hobinya by the way cuma satu aja nih, nggak ada yang lain. Hobi, hobinya buat sekarang ini sih aku hobinya ganti-ganti. Aku hobinya dulu aku pernah hobi memanah. Jadi pemburu ya? Enggak lama, enggak yang mana hewan juga kayak. Oh ya, yang panahan biasa itu ya. Iya. Iya, aku tuh suka hobi yang kayak nggak terlalu banyak orang minati gitu loh, yang kayak biar nggak mainstream gitu ya.
Aku Iya juga iya. pengen ini loh, tau gak sih yang kayak tembak-tembakan pistol gitu. Tembak-tembak dor. Iya. Iya iya iya. Main apa? Bukan mau jadi teroris loh. Aduh, capek banget jadi teroris. Serem banget ya. Iya iya. Apa tuh pertanyaan selanjutnya? Apa ya? Mungkin kamu nggak mau bertanya dulu? Em, Apa? Pertanyaannya apa ya? Oh Apa? ini deh. Apa coba? Dari sekian banyak kelas, aduh aku pengen bilang gini tadi dalam otakku, dari sekian banyak kelas yang bapak pernah ngajarin, Iya oke. nggak. Tadi tuh di otakku loh. Mm-mm. Dari sekian banyak kelas yang kamu ngajarin nih bahasa Mm-mm. Inggris kan? Mm-mm. Ini bahasa Inggris ya, bukan agama. Ya oke oke. Bahasa Inggris. Nah, kira-kira ada nggak sih yang kayak muridnya, Mm. siswa-siswinya tuh yang apa ya, yang buyar banget gitu loh Inggrisnya. Maksudnya kayak dia tuh susah dilatih. Mm-mm. Tapi bukan karena dia nggak mau, dia nggak bisa emang. Dia memang nggak bisa gitu loh. Mungkin gini ya. Karena aku tidak mendiskreditkan orang desa, tapi aku Mm-mm. tinggal di pedesaan yang mana emang ya udah ada sosial media, tapi kalau menurut aku cara pola pikir orang desa dengan orang kota pun berbeda gitu ya, dalam Ya betul. menggunakan apapun. Nah, kalau kamu bilang adakah seorang siswa atau siswi yang punya ya istilah gampangnya untuk menangkap bahasa Inggris susah gitu lah ya. Hmm. Kalau aku mau bilang hampir semuanya gitu. Aku Karena paham, jadi paham. ada yang dia lumayan pintar, dia lumayan cerdas dalam bahasa Inggris, tapi dia hanya cerdas di menerjemahkan gitu. Karena di Ah, pronunciation, terus cara menyusun sesuai dengan misalkan apa simple past tense atau apa bla 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 segala macam itu, mereka kurang menguasai. Mereka lebih condong ke mudah untuk mengartikan gitu. Kayak misalkan ah, aku tanyain apa bahasa Indonesianya cow, misalkan sapi atau apa bahasa ini. Tapi dia nggak bisa pronounce misalkan cow itu kan tulisannya COW gitu ya. Kadang mereka tetap masih bahasanya cow gitu loh, bukan cow gitu. Karena karena kayak gini tuh kan selain butuh diajarkan dan butuh itu tadi praktis, butuh banyak latihan gitu. Nah, betul, sedangkan betul. kadang lingkungan juga yang mempengaruhi gitu kan. Makanya jadinya masih banyak sih yang susah, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga belajar gitu kan. Iya, betul. Apalagi bahasa tuh emang susah ya, Benar kayak benar benar. belajar. Bahasa itu ya sebenarnya kalau mau bilang semua pelajaran itu mungkin semuanya susah ya. Iya. Kecuali kalau kita suka dulu gitu. Ya banyak Aku kok. tuh Jadi kayak banyak hmm? teman-temanku di kampus dulu mereka tuh pengen belajar bahasa Inggris tapi mereka kesusahan. Akhirnya mereka ada beberapa yang minta tolong ke aku kayak minta tips biar bisa bahasa Inggris tuh gimana. Ya kuncinya satu, kamu harus suka dulu gitu. Karena percuma Betul. kalau kita Itu betul belajar, banget. kita pengen tapi kita nggak suka gitu. Jadi kita harus suka dulu. Kalau suka itu nanti belajarnya tuh enak. Kayak aku belajar bahasa Inggris tuh karena aku suka akhirnya kadang aku belajarnya dikit tapi aku banyakin praktek. Kayak aku ngomong sendiri, naik motor ngobrol sendiri sama lagi ngaca nih gitu ngobrol sendiri pakai bahasa Inggris lagi mandi ngobrol sendiri. Kayak gitu. Aku Kayak ngebayangin lagi. terutama di motor gitu biasanya lagi naik motor gitu terus lihat fenomena di jalan gitu kan pasti ada topik-topik tertentu nih di jalan gitu kan random aja gitu terus kita komentar ini tapi pakai bahasa Inggris gitu. Nah Oke. itu kan secara nggak langsung kita mempraktekkan ilmunya bahasa Inggrisnya biar lancar pronounce-nya bagus terus secara nggak langsung vocabnya juga nambah gitu-gitu kan ya gitu Iya sih. sih. Lucu banget ya. Nah, belajarnya kayak Iya gitu. iya. Aku sering bilang kayak kalau kalau kamu pengen pintar bahasa Inggris, kamu harus siap dicap orang gila. Aku bilang gitu. Karena harus banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri gitu. Iya kan? Soalnya Iya. kan kita nggak ada ini Nggak ada lawan Indonesia nih, apa nggak ada lawan ternyata. ngobrol nih gitu. Karena susah nyari. Nah, salah satunya dulu aku tuh main Omi TV itu pakai VPN dulu.
Jadi aku bisa ngomong sama bule-bule itu dulu. Cuman sekarang udah nggak bisa. Nah, jadi kayak dulu tuh kita ngobrol banyak dulu. Bukannya bisa ya diganti negaranya? Iya, tapi kan mostly itu pasti Indo gitu. Kayak nggak intinya harus pakai VPN. Kalau aku tuh biasanya gitu dulu ya. Sekarang udah nggak bisa. Oke, pakai hijab ya. Mantap. Iya. Oke. Haram banget ini. Haram banget. Aduh, ya. Iya. Guru agama lagi. Nggak, tenang aja, saya guru agama yang Gen Z. Ya. Ini lagi mode ya? Mode apa? Lagi mode mahasiswa. Kok mahasiswa sih, lagi mode manusia normal? Manusia normal? Mode Gen Z lah, mode Gen Z. Mode Gen Z, bukan mode guru ya? Iya. Kamu guru galak gak? Aku tuh tipikal guru yang versatile gitu, anjay, versatile gitu. Lebih kayak gurunya bilang anjay. jadi versatile tuh dalam artian aku bisa galak, aku bisa ramah, aku bisa menyenangkan. Tapi aku mostly bakal tetap menyenangkan. Makanya setiap aku masuk di kelas baru, dalam artian siswanya baru, itu aku pasti selalu memberikan intro dulu nih, memberikan first experience. First experience dalam artian kayak aku selalu bilang saya akan ngajar sesuai dengan bagaimana respon kalian. Ketika kalian itu bagus. Ketika saya ngajar kalian mendengarkan, kalian ngikutin apa yang saya perintahkan, karena insya Allah saya sebagai guru tidak akan pernah mengajarkan keburukan gitu. Jadi selagi kalian patuh dengan apa yang saya perintahkan, kalian akan saya ajar semau kalian. Misalkan, saya pengen diajar yang menyenangkan Pak, yang fun dan sebagainya, akan saya ikuti. Tapi ketika ketika mengajar kalian tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka jangan salahkan saya ketika saya juga mengajar tidak sesuai yang kalian inginkan. Dalam artian bisa jadi galak, banyak tugas, segala macam, bla 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 segala macam. Kayak gitu. Karena ya pada intinya pendidikan itu kan sebenarnya adalah mengkomunikasikan ilmu. Gitu. Nah, sekarang kalau mengkomunikasikan ilmu yang diajak komunikasi aja tidak bisa istilahnya apa tuh, tidak bisa diajak kompromi, ya buat apa kita komunikasi gitu kan? Iya, betul. Istilahnya kan kayak kita nih ngobrol kayak gini. Tapi misalnya aku dari tadi ngobrol nyari topik mulu, tapi kamu cuman jawabannya iya, enggak, gitu doang kan kayak ngebuat apa akhirnya komunikasi. Tapi kalau kamu punya feedback, akhirnya kan enak nih ngobrol kayak tadi. Kamu juga punya pertanyaan, aku punya pertanyaan dan sebagainya. Itu kan seperti itu. Ya gitu, sesimpel itu sebenarnya. Oke, paham. Dari tadi aku salvo loh, kayak beneran kayak tata cara bicara tuh rapi banget. Kayak tersusun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kayak berasa udah di script gitu banget. Ya. Iya loh, kayak kok bisa sih ada orang serapi itu. Even kalau semisal guru aku nih yang ngajar gitu kan, dia kadang nggak serapi ini loh. Maksudnya kayak ini first time ketemu orang kayak benar-benar serapi itu. Kok bisa? Sekali lagi saya anggap sebagai penambah motivasi gitu ya. Ya mungkin sih simple. Kalau menurut aku, yang pertama mungkin ada sedikit bakat. Karena kita tidak bisa memungkiri manusia di develop berbeda-beda. Jadi ada yang punya bakat, ada yang enggak gitu ya. Dan mungkin saat ini aku di develop sama Tuhan tuh dengan bakat punya public speaking yang bagus mungkin. Tapi sedikit nih. Betul. Tapi sedikit. Nah, sisanya karena aku banyak praktek gitu loh. Nah, sebenarnya kan betul. Jadi tingkatkan lagi ya. Bener-bener, karena sebenarnya bakat itu kan tidak sewah itu loh. Bakat itu kan seolah-olah kayak kita istilahnya nemu berlian gitu kali ya, atau nemu emas mentah gitu. Jadi tinggal gimana kita molesnya. Kalau kita poles bagus ya jadinya pasti bakal jadi perhiasan yang berharga mahal. Gitu kan. Ya gitu. Ya itu tadi karena aku dari SMP udah belajar public speaking lah istilahnya gitu. Dan itu aku asah sampai aku lulus SMA, dan di mahasiswa juga aku masih tetap mengasah itu. Aku juga suka diskusi, aku suka ngobrol,
Jadi secara nggak langsung terasah gitu. Mungkin gitu. Betul, betul. Iya. Kayak gitulah. Ngaruh banget sekali. Ya. Kenapa? Ngaruh banget. Maksudnya kayak dari SMP sampai sekarang nggak sia-sia gitu loh. Iya, benar banget. Ngaruh banget. Aduh, sinyalnya lagi. Halo, Di nggak sih tadi? Iya, ini emang Om itu kayak gitu. Kalau udah agak lama dikit tuh kayak pasti agak rewel dia. Iya. Mungkin kayak nggak ada orang lain nih. Capek banget nih cuma ngeliatin 2 orang nih gitu. Tapi ini first time ketemu orang yang juga positive vibes banget. Waduh, terima kasih sekali. Tapi kamu juga vote positive vibes aku nggak gitu. tahu ya. Nggak tahu gimana. Tergantung sih. Iya, benar-benar. Iya sih, benar-benar. Tapi akan lebih baik ketika kita memunculkan positive vibes-nya dulu. Iya nggak sih? Biar orang tuh kepancing. Gitu kan. Aku kadang kayak excited gitu loh ketemu orang di Ome, tapi orang nggak kasih feedback, jadi kayak skip. Ya kayak yang aku bilang tadi, kayak aku tuh juga pernah mengalami ketemu yang itu tadi. Aku udah nyari topik nih, usaha nih gitu kan. Udah mencoba menghidupkan suasana, tapi jawabannya cuman iya. Cowok atau cewek? Gitu ya. Ya aku mostly ketemu cewek, mostly ketemu cewek gitu. Karena aku malas aja ketemu cowok. Kalau ketemu cowok tuh udah pasti menunjukkan jari tengah ya, and then say something toxic gitu kan pasti. Wah, apa baba segala macam gitu. Jadi udah males duluan gitu. Kalau cewek tuh kan enggak ya. Ya itu. Ya sih. Jadi ya. Apalagi ya? Bingung deh mau nanya apa ya. Kalau jadi guru tuh kan kerjanya banyak ya. Apalagi kayak pakai laptop ya. Banyak di input ini itu. Iya, benar. Ya kan? Nah, itu begadang mulu nggak? Maksudnya kayak aku kan beberapa punya tante guru juga, ada 3 orang. Nah, mereka tuh kayak hampir setiap hari tuh begadang mulu. Jadi kayak semua guru tuh kayak gitu atau enggak? Nah, mungkin ini kayaknya tante kamu tuh udah ASN gitu kali ya. Udah sertifikasi gitu ya. Apa tuh? Ya intinya udah jadi guru yang gajinya UMR gitu minimal. Iya betul. Nah, kalau yang kayak gini tuh biasanya beliau-beliau ini memang kerjaannya banyak karena sekolahnya di sekolah-sekolah negeri biasanya. Yang mana muridnya banyak. Iya. Terus administrasinya ribet gitu-gitu. Nah, aku ini masih sebagai guru honorer. Dan kebetulan sekolahku juga kecil, nggak terlalu gede karena di pedesaan. Kemudian di sekolahku juga udah ada si administrasi gitu. Jadi udah ada orang yang bagian ngurusin administrasi kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu pusing. Dan aku juga memang mungkin ini jeleknya aku. Jeleknya aku tuh aku bukan tipikal orang yang mau ribet gitu. Yang kayak harus ngurusin ini itu bla segala macem gitu. Makanya aku kalau sekolah pun sebenarnya berangkat ngajar pulang, udah gitu aja. Jadi tidak terlalu sering menginput data kecuali kayak misalkan mau habis semesteran, nginput nilai kayak gitu-gitu. Jadi so far tidak terlalu berat lah